renovasi belum selesai. Kemudian isi dapur ini pun belum ada, upah tukang pun belum ada. Jadi dan sementara dana sudah habis. Jadi memang saya harus ekstra mengencangkan ikat pinggang. Artinya di sini saya harus beririt-irit. Rencana saya kalau udah rumah udah rapi ya kan, saya pengen ikhtiar gitu keluar rumah dari usaha buat anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, siang ini kita kembali mendatangi rumah Ibu Sarifah, yang mana renovasi gubuk ini masih berlangsung. Terakhir kita datang, mereka sedang membuat kamar misri, mempersiapkan ruangan untuk misri. Nah, kita penasaran seperti apa gubuk ini, apakah sudah selesai atau bagaimana? Yuk, langsung aja kita datangi rumah Ibu Sarifah. Assalamualaikum. Ngapain Pak Mat? Lagi bikin apa? Hah? Oh, manjat ini, mau talang. Oh, talang air. Iya, nggak sedikit doang. Oh. Di semen? Iya, di semen. Di paku nggak? Paku, Pak. Udah pakai paku itu. Paku beton. Udah izin ke ini Pak Hajinya? Ya, udah. Udah. Oke, gimana Pak perkembangan rumahnya nih Pak? Ya udah, alhamdulillah Pak, udah mau kelar. Nah, ini kamarnya misri ya? Iya, kamar misri. Oke, kamarnya misri ini cukup lega. Tadi rapihin. Nah, cukup lega. Pak, ini berbatasan dengan kamar yang sebelumnya mereka tempati. Jadi ini berbatasan disekat. Nah, di sini nanti akan kita tempat tidurnya misri nanti di sini sebelah sini ya. Ya, cukup nyaman ruangannya, lega. Nah, sekarang kita ke belakang. Oke. Nah, ini kamar mandinya ya Pak ya? Iya, kamar Oke. Ya, jadi ini kamar mandinya udah selesai. Ini udah ada pembuangan di sini ya Pak ya? Iya, pembuangan di sini. Nah, ini udah tepat nih ditutup. Kemarin kan nggak ditutup. Iya, nah, ini udah pas nih ditutup ini. Tutup, nah, mending ditutup. Ya, benar. Semua. Biar kelihatan luas ya. Ini klosetnya ditutup dulu ya. Iya. Nah, oke. Untuk tempat airnya di mana Pak? Tempat mandinya di sini ya? Tempat mandi ya di sini. Di sini ya. Ya. Oke, jadi untuk air karena kita tidak memakai mesin, ini yang menjadi kendala nanti proses pengaliran air dari sumur pompa dari depan rumah menuju belakang. Kalau mengangkat-ngangkat lagi, kasihan ini mereka nih harus mengangkat-ngangkat. Kemungkinan air akan kita alirkan pakai paralon Pak. Pakai paralon, tapi dipompa. Bisa nggak itu kira-kira Pak? Ya mudah-mudahan bisa sih diakalin. Bisa ya. Diakalin. Jadi mengalirnya itu dengan dipompa gitu. Iya, dipompa. Dipompa ya, bisa ya. Bisa, mudah-mudahan bisa lah. Nah, sekarang kita ke dapur. Nah, ini dapurnya Ibu Sarifah. Dapur Ibu Sarifah. Pak, kalau bisa, ini Bapak bisa nggak diganti pakai fiber atau kaca gitu untuk cahaya atau bagaimana, atau kawat atau bagaimana ya Pak? Biar ini coba dipotong deh nanti. Ya, dipotong. Ini nanti diganti. Ya. Jangan gede-gede lah. Jangan gede-gede. Lubang hawa. Ya, lubang hawa nanti diganti kawat. Ya, dibikin jendela gitu. Ya. Ya, kaca tipis pasang. Biar nggak gelap seperti ini. Ini kan gelap ini. Iya, gelap Pak. Gelap terus nggak ada hawa. Iya. Nah, untuk meja dapur Pak di mana Pak? Meja dapur nanti saya bikin Pak di sini.
Di sini? Ya, di sini meja dapur. Setengah aja ya, meja dapur. Nanti Bapak bikin yang rapih ya. Bikin yang rapi. Meja dapur. Ada kolongnya juga. Gitu. Yang ada kolongnya ya? Ya kan buat tempat tabung. Iya, iya betul. Ya. Nanti di sini nih rak piring ya? Ya, masih bisa. Rak piring di sini. Oke, nah untuk talang ini udah dipasang ya Pak? Udah Pak, udah dipasang. Itu udah kelihatan rapat kan? Udah kelihatan rapat ya. Tadinya mau kan terang, ada hawa. Jadi ini udah dipastikan kalau ada hujan ini air nggak ngucur ya ke sini ya? Enggak udah rapat. Kalau untuk kamar mistri gimana? Sama? Sama. Semua. Udah, tinggal ini doang, udah rapat ya? Iya, tinggal pinggir doang tuh. Kamar mistri ke dapur udah semua. Jadi dapur ini cukup lega meskipun dikurangin besarnya dari kemarin, tapi karena dapur ini tertata rapih gitu, ruangannya rapih, jadi terlihat lega. Ya, dibanding kemarin besar tapi penuh, hampir tidak ada, nggak beraturan kelihatannya. Bahkan kita untuk tempat berdiri aja nih sulit, susah, banyak barang. Nah sekarang ini dapur kecil tapi lega. Nah, kita lihat ini progres rumah ini sudah 60%. Tinggal 40% lagi kita bisa menyelesaikan seluruh kekurangan-kekurangan ini. Tetapi ya sangat disayangkan karena kita bekerja melakukan ini dengan segala keterbatasan. Ini kan proses sedang berjalan. Andaikan nanti kita terbentur, bukan andaikan, bahkan sekarang nih sebenarnya sudah terbentur. Kita sudah terbentur dengan dana. Jujur aja, sudah nggak ada dana lagi. Meskipun kita sudah kehabisan dana, tetapi kita akan berusaha agar renovasi gubuk ini bisa kita selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena nih teman-teman masih banyak sekali kekurangan. Renovasi belum selesai. Kemudian isi dapur ini pun belum ada. Upah tukang pun belum ada. Jadi dan sementara dana sudah habis. Jadi memang saya harus ekstra mengencangkan ikat pinggang. Artinya di sini saya harus beririt-irit sekali untuk rumah ini agar kita bisa menyelesaikan ya sampai betul-betul Ibu Sarifah bisa memasak di dapurnya. Seperti sekarang ini nih masalah dapur ya. Ini di dapur masih banyak sekali kekurangannya ya. Sekarang kita kembali lagi ke dapur, kita ingin tunjukin. Ya, ini yang tertinggal. Saya mengatakan ke Ibu Sarifah membujuk untuk memasak dengan kompor gas. Nah, ini harus kita penuhi kompor gasnya, harus kita belikan kompor gas. Rak piring agar piring-piring perkakas dapur Ibu Sarifah ini bisa bersih, tidak dinaikin oleh tikus. Kalau untuk perkakas dapur, saya pikir kayak seperti ini masih bisa dibersihkan, nanti digosok ya, masih bisa dipakai, nggak ada masalah. Kalau untuk piring-piring itu insya Allah bisa nanti dibawa. Untuk kamar mandi juga kita harus membelikan penampungan air yang besar. Ada nggak Pak? Oh, nggak punya. Apa yang Bapak punya apa di situ? Paling punya bak mandi doang yang panjang, bak mandi apa itu? Iya, bak bayi. Bak bayi? Iya. Karena yang biru baskom. Bukan, bak mandi bayi. Ada kan yang biru tuh, bayi kan mandi pakai itu. Oh itu, ya. Nggak ada ya. Mudah-mudahan ini nanti ada bak mandinya atau baskom besar, ember besar ya. Ya, ember besar. Oke. Nah ini nanti rencana akan kita taruh meja makan. Tetapi meja makannya ya benar-benar yang mini Pak, yang kecil. Karena kita harus sesuaikan dengan ruangan. Ya, ruangan yang ini kecil ya. Terlalu besar. Tidak besar ya. Jadi kita akan carikan meja yang kecil. Ya. Atau kalau nggak ada yang jual yang kecil, ya mungkin kita bikin ke tukang ini, tukang perabot. Rencana kita ingin memberikan tempat yang nyaman juga bagi mistri, seperti kasur ya. Seharusnya sih memang harus ada tempat tidur, dipannya, tetapi kalau memang dipan nggak ada, paling nanti kita akan alasin dengan karpet aja, terutama kasur lantai ya, terutama itu kasur busa. Insya Allah ini harus kita persiapkan. Kemudian meja belajar, itu yang paling utama. Kenapa meja belajar? Karena kita menuntut mistri agar semangat untuk belajar, agar berprestasi. Nah,
Kita tidak hanya sekedar menuntut, tetapi kita siapkan sarana dan prasarananya. Nah, untuk bagian depan kita melakukan ini renovasi sedikit. Jadi kamar yang lama kita lapis dengan GRC. Nah, satu nih, Ibu Marta pernah berpesan, beliau minta untuk disemen seluruh sampai ke depan. Sampai ke depan. Ya. Tetapi saya harus sampaikan ini semua. Awalnya saya berjanji ke Bu Marta akan menyelesaikan semuanya. Waktu itu, renovasi ini tidak seperti ini rencananya. Ya. Hanya sederhana, Pak. Sederhana, ya, betul. Awalnya renovasinya hanya melantai. Dan membuatkan sumur bor. Tetapi setelah renovasi ini berjalan, sepertinya kami harus merenovasi lebih banyak lagi. Harus mengganti dindingnya, membuatkan kamar mandi, membuatkan septic tank. Jadi akhirnya biayanya di luar dugaan. Ya, biaya renovasi ini di luar dugaan. Awalnya saya bilang ke Bu Marta itu bisa kita lakukan lantai. Sebenarnya kalau kita nggak mengganti dinding, ini bisa, Pak. Bisa. Betul. Masalahnya kita biaya kita besar di septic tank. Ya, septic tank itu biayanya sangat besar. Kemudian sumur pompa, sumur bor itu juga biayanya sangat besar. Kemudian dinding-dinding seperti ini. Ini biayanya besar. Nah, ini kita belum bayar orang tukang. Jadi Bu Marta, mungkin ini tidak kita renovasi ke depan, ya, karena keterbatasan dana, ya. Tapi dengan renovasi di belakang aja nih juga sudah, alhamdulillah sudah cukup lah ya. Nah, seiring berjalannya waktu nanti, kalau sekiranya kita ada dana, akan kita selesaikan sampai ke depan. Ya, amin, ya. Amin, amin. Wah, ini lagi main air ini, Sri. Lagi mandi. Iya, siram. Oh iya. Besar ininya. Airnya lumayan ya. Coba dipompa lagi. Ya, cukup besar, teman-teman. Ini lumayan besar. Tuh, kucuran airnya besar sebenarnya. Kalau menurut saya nih bisa kita dipasangin selang ataupun paralon ke ini, ke belakang. Bisa, ini air bisa kita alirkan ke belakang. Jadi tanpa mesin pun air bisa tetap kita alirkan, ya. Nah, Pak, ini sudah ya, Pak, udah dipakai ya? Sudah dipakai, Pak. Sudah dipakai. Tapi sekarang ini masih diangkat-angkat ya? Masih diangkat ya. Diangkat ya. Pak. Oh, jadi sekarang masih mandi di sini ya? Ya, masih mandi. Sementara ya. Sementara. Nanti ini dialirin ke belakang. Ya, nanti bawa ke belakang. Oke. Nah, jadi gini, Pak, kalau kayak begini, ini kan sepertinya ini kan terlalu vulgar ya. Artinya terlalu vulgar. Ini kan tanah negara. Kita ngebor. Jadi sebaiknya nih Bapak, bisa nggak Bapak tutup nanti? Bisa nanti ditutupin. Ditutup biar nggak terlalu kelihatan lah ya. Kayu-kayu banyak, Pak. Nanti Bapak bikin tutupnya. Ya. Biar dari luarnya tidak terlihat ya. Nah, kita harus menjaga itu semua. Kemudian ini satu lagi nih, mata saya terganggu dengan barang-barang ini. Ini apa, Pak? Ini gimana nih? Ini bekas ibu nyari dikumpul. Cara biasa kan Bapak yang bersihin. Kalau dibersihin kan tuh nggak begini banyak, kan dibersihin rapi. Sekarang ya saya nggak sempat lagi kerja kan. Karena lagi kerja, jadi belum sempat yang membersihkan. Ya. Ini nggak bisa di dalam, Pak, atau penuh? Udah penuh, Pak. Oh, penuh ya. Jadi biasanya rongsok-rongsokan ini mah dibersihkan, disortir, dibuang sampah-sampahnya. Nah, itu kalau udah dibersihkan itu harga jualnya itu cukup tinggi. Nah, dikarenakan sekarang Pak Ahmad lagi kerja, lagi proses renovasi, akhirnya dia tidak bisa membersihkan barang-barang ini. Tapi ke depan ini akan dibersihkan, Pak? Ya, insya Allah dibersihkan. Dibersihkan ya, biar nggak menumpuk jadi kumuh. Ya, ngerapihin ini kan kumuh sekali nih, bagian depan rumah Pak Ahmad ini kumuh. Ya. Sementara di belakang sudah rapi, di depannya yang kumuh. Ya. Ini cukup mengganggu kelihatannya.
mengganggu pemandangan. Ya. Nah, gimana nih Pak perubahannya? Ini sekarang kan sudah pakai air bersih nih. Ya, alhamdulillah Pak. Nah, gimana? Ya, enak perasaannya Pak. Enak ya? Ya. Lebih segar mandinya? Ya, senang Pak. Segar mandinya ya? Mandinya segar. Yang tadinya airnya kotor. Ya, kali. Sekarang pakai air bersih. Siapa yang ngompa Pak? Ngompa saya. Jadi nanti Bapak bilang ke mistri suruh ngompa juga? Ya. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman Detik Asa, keluarga Bapak Ahmad sudah bisa mandi dengan air bersih, sudah bisa mencuci piring dengan air bersih, gosok gigi dengan air bersih. Nah, semua ini berkat bantuan teman-teman Detik Asa. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas bantuan ini. Kita bisa menghadirkan kebahagiaan untuk keluarga ini. Pak Ahmad, gimana perasaannya nih setelah air bersih gini? Oh, air bersih begini senang banget Pak. Senang? Ya, senang sekali Pak. Bapak bisa memberikan dari para donatur gitu. Bisa ngebantu Pak Ahmad, keluarga. Alhamdulillah banget Pak saya Pak. Iya. Bisa dibantu sama Bapak dari donatur gitu kan. Dengan adanya air bersih ini, kita berharap hidup mereka ini semakin berkualitas ya, terutama itu segi kesehatan. Itu yang paling utama. Mereka punya anak kecil yang hidup harus di lingkungan yang sehat. Nah, dengan adanya air ini sudah mengurangi hal-hal yang tidak wajar selama ini. Berhasil satu persatu kita hilangkan. Terutama ini yang fokus utama adalah air sudah hadir di sini. Nah, dengan adanya air ini Pak, ini kan keluarga Bapak ini sudah semakin baik kehidupannya Pak ya. Pak, ini air sudah ada ya. Ya. Rumah juga sudah cukup nyaman. Ya. Apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya kalau udah rumah udah rapi ya kan, saya pengen ikhtiar gitu keluar rumah, dari usaha buat anak istri, buat sekolahin istri, biar misi jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, orang tuanya. Nah, pokoknya saya harus berusaha seberusaha mungkin untuk menafkahi keluarga saya. Rencana Bapak akan bekerja mencari pekerjaan di kawasan Serang atau Bapak ke Bekasi? Insya Allah kalau bisa nanti di wilayah Serang aja. Wilayah Serang? Ya. Karena mengikuti kemauan Ibu Sarifah ya? Sarifah ya. Saya minta izin dulu kalau mau keluar dari daerah. Ya, kalau mau keluar dari daerah saya minta izin dulu. Ya. Apa enggak gitu. Ya, harus boleh lah Ya. gitu kan. Ya. Nah, jadi ini sudah Pak Ahmad sampaikan ini di depan kamera dan ini ditonton oleh orang dari manapun. Ya. Siapapun ini melihat tayangan ini. Ya, Pak. Mendengarkan apa yang Pak Ahmad ucapkan. Ya. Nah, jangan sampai ucapan kita ini tidak kita jalankan. Ya. Betul. Jangan sampai. Ya, Pak. Oke, jadi ini sudah ikrarnya Bapak Ahmad Ya. bahwa setelah renovasi ini rampung, Bapak Ahmad akan bekerja keluar rumah. Biarlah Ibu Sarifah yang memulung, Bapak Ahmad akan bekerja mencari pekerjaan yang tetap, artinya mempunyai upah yang tetap. Ya, betul. Kalau sekarang Bapak Ahmad nggak ada upah yang tetap, nggak ada. Nggak ada, ya. Kalau tidak memulung nggak dapat uang, ya kan? Ya, Pak. Nah, nanti Pak Ahmad insya Allah dapat pekerjaan, Pak Ahmad akan mendapatkan gaji. Ya. Entah itu gaji harian, entah itu mingguan, atau bulanan. Ya. Nah, tergantung nanti Pak Ahmad mencarinya pekerjaan yang seperti apa. Ya, nanti Pak Ahmad juga misalnya dapat pekerjaan dan harus giat juga. Ya, jangan ada kata malas-malasan. Ya, Pak. Nggak ada kata malas-malasan. Bapak harus berjuang demi keluarga. Kita sebagai laki-laki, kepala keluarga, sudah dikodratkan untuk bekerja. Ya, bekerja. Menafkahi istri. Menafkahi anak istri. Ya, betul, Pak. Ya. Itu udah kodratnya laki-laki ya. Iya, Pak. Kodratnya laki-laki itu bukan di rumah-rumah. Ya. Kodratnya laki-laki itu keluar rumah mencari pekerjaan. Ya. Kecuali memang ada pekerjaan itu yang dikerjakan di rumah, ya nggak ada masalah. Tetapi
Sepanjang itu pekerjaan di rumahnya nggak jelas, nggak ada istilahnya tidur-tidur, makan tidur di rumah. Ya. Harus keluar. Ya. Paham ya Pak ya? Paham. Paham. Ya, teman-teman, mohon doanya, mohon supportnya. Semoga keluarga Bapak Ahmad ini semakin baik kehidupannya ke depannya. Amin. Pak Ahmadnya dapat pekerjaan, misrinya sekolah tanpa ada kendala, adiknya juga bisa nanti sekolah, dan Ibu Syarifah kalau mau mulung ya silakan. Biarlah itu menjadi pekerjaan sampingan ibu untuk membantu keuangan rumah tangga. Ya. Bukan menjadi pekerjaan utama. Ya. Bukan menjadi sumber keuangan utama di rumah ini, bukan Ya. memulung. Ya. Tapi dari Bapak nanti. Ya. Sumber keuangan utama adalah dari Bapak, Ya. kepala keluarga. Bukan dari Ibu Syarifah hasil memulung. Ya. Ibu Syarifah tugasnya hanyalah membantu keuangan keluarga. Ya. Hanya membantu Bapak. Kalaupun Ibu Syarifah memulung. Ya. Ya. Buat sampingan. Tetapi utamanya adalah dari Bapak Ahmad. Ya. Ya, ini didengar Pak ya, udah Ya, dicatat ini semuanya. Iya. Oke, insya Allah ketika nanti saya datang ke sini, saya dengan senang hati melihat Bapak sudah punya pekerjaan, Ya. Amin. sudah punya uang, Amin. ya, sudah Pak. punya uang. Ya. Karena jujur aja, kalau saya tanya sekarang Pak Ahmad ini, Bapak punya uang nggak? Berapa uang yang ada di dompet Bapak sekarang? Kosong, nggak punya. Ada nggak uangnya? Nggak ada Pak, nggak punya uang. Benar. Benar. Demi apa? Demi Allah Pak, Nggak ada uangnya? nggak ada uang Pak. Kosong. 1000 pun nggak ada? Nggak ada Pak. Saya habis nggak kemana-mana Pak. Iya, kerja ada di rumah bantuin. Nggak punya uang Pak. Nggak punya uang. Nggak punya uang sama Nah, sekali. saya berharap 1 bulan ke depan, ketika saya ke sini, Bapak sudah bisa menunjukkan uang Bapak ke saya. Ya, insya Allah. Ya, Amin. tunjukin uang Bapak Ya. sebanyak-banyaknya ke saya. Bukan berarti pamer ya, Ya, ya. tapi Bapak tunjukin inilah hasil jerih payah saya, Pak. Ya, Saya bangga ketika Bapak menunjukkan uang Bapak ke saya, hasil pekerjaan Bapak. ya, Tunjukin ke saya, Ya. berapa uang Bapak nanti 1 bulan ke depan. ya, 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 kemarin Misri sudah saya kasih target 6 bulan ke depan Misri harus menunjukkan rapornya ke saya. Sekarang Bapak saya kasih target juga ya, 1 bulan ke depan ketika saya ke sini Bapak tunjukkan hasil jerih payah Bapak ke saya. ya, Berapa yang Bapak punya? ya. Tapi maaf ya Pak, nanti saya jual ini dulu Pak. Boleh, silakan. ini dulu. Bapak intinya Bapak beresin dulu Ya, semuanya. ya ini. Setelah ini beres semuanya, baru Bapak Ya, tinggalkan. keluar saya tenang. Bapak keluar. Ya, betul. Ya, Bereskan ini semua, Ya, ini saya- baru Bapak keluar. Ya, betul. Bapak cari pekerjaan. Ya, ya, semangat juangnya dibangun nanti. ya, ya, Ya. ya Pak. Oke. Ya, teman-teman, nggak sabar rasanya ingin melihat Bapak Ahmad ini menunjukkan uangnya, berapa uang yang beliau dapatkan dari hasil kerjanya, dari hasil peras keringatnya. Nggak sabar rasanya ingin melihat. Mohon supportnya teman-teman, atau dari teman-teman yang berada dimanapun, mungkin ada pekerjaan buat Pak Ahmad, boleh infokan kepada kami. Pekerjaan apa aja yang penting itu bisa menghasilkan uang. Insya Allah akan diterima oleh Bapak Ahmad. Tapi ya dengan satu syarat, Pak Ahmadnya juga bekerjanya yang giat. Ya, ya. Nah, ya, baik teman-teman, kita tunggu infonya. Semoga kehidupan Bapak Ahmad dan keluarga bisa berubah. Semua ini terselenggara berkat bantuan teman-teman Detik Asa. Tanpa sumbangan, tanpa support, tanpa dorongan teman-teman, semua ini tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, saya sangat bersyukur adanya bantuan dari teman-teman, sehingga keluarga Bapak Ahmad bisa bisa mendapatkan air bersih dan rumah yang layak. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.